wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi sayang. Selamat pagi Bunda. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Enggak baik, alhamdulillah. Nah, sesuai janji Bunda kemarin, hari ini kita mau bikin keyakinan kelas. Bikin apa sayang? Iya, keyakinan kelas. Anak Bunda Puji tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tidak. 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 Keyakinan kelas itu peraturan kelas yang kita bikin bersama-sama. Nah, kita bikin lagi sama-sama. Iya, dah. Ayo yang ini putar badannya, lihat Bunda Puji ke depan. Ayo Arsi, putar badannya, lihat Bunda. Ayo, Rafa. Nah, ya. Kita bikin keyakinan kelas. Kita kelompok berapa ya? Oh iya, hebat. Kelompok kedua. Yang pertama. Kalau kita masuk ke dalam kelas, apa yang kita? Hebat. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama mengucapkan. Salam ketika masuk kelas. Bagus. Yang kedua, anak Bunda pergi sekolah pakai sepatu? Pakai tas? Ih, hebat, alhamdulillah. Berarti kesepakatan kelas kita yang kedua dan meletakkan sepatu bantas di tempatnya. Bagus, alhamdulillah. Yang ketiga apa ya? Kalau kita lagi misalnya sedang bermain, sedang melakukan kegiatan, ada teman yang butuh bantuan, apa yang kita lakukan? Kita bantu. Terus kalau mainnya sendiri-sendiri aja. Oh, sama. Berarti saling membantu dan bekerja sama. Iya, apa lagi ya yang peraturannya yang keempat? Dah, anak Bunda habis kita bermain bersama-sama, apa yang kita lakukan lagi? Ih, bagus, kita biarkan aja mainannya. Tidak, berarti iya, kita apakan mainannya? Gimana bereskan? Nah, berarti yang keempat merapikan. Merapikan apa? Mainan. Setelah bermain. Ih, bagus. Yang kelima lagi. Nah, misalnya ada teman yang sedang berbicara sama Bunda Puji, mengemukakan pendapat, kita ngomong sama orang lain. Kita apakan kalau ada yang salah? Kita dengarkan, iya sayang? Iya, berarti kita sudah menghargai orang yang berbicara. Jadi yang kelima, saling menghargai sesama teman. Hebat. Satu lagi yang keenam. Nah, bagaimana ya kalau kita bersikap sama bu guru, sama teman-teman? Bersikap baik. Kalau berkatanya bagaimana? Bagus. Hebat anak Bunda Puji. Berarti yang keenam keyakinan kelas kita. Nah,
keyakinan kelas kita yang kita bikin bersama-sama. Kita baca sama-sama. Ayo ikuti Bunda Puji. Keyakinan kelas kelompok B2. Satu, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Yang kedua, meletakkan sepatu dan tas di tempatnya. Yang ketiga, saling membantu dan bekerja sama. Empat, merapikan mainan setelah bermain. Saling menghargai sesama teman. Nah, yang nomor berapa lagi? Yang terakhir, bersikap sopan dan berbicara santun. Nah, terima kasih ya sayang. Kita sudah selesai mengerjakan keyakinan kelas. Nah, Bunda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, seterusnya yang saya hormati Ibu Pengawas Kabupaten Agam sekaligus Pengelola TK 5, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK 5, yang saya hormati ibu-ibu hebat semuanya yang sudah hadir di ruangan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ilmu yang pernah saya dapat ketika mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu, tapi kita saling berbagi, sharing tentang ilmu yang telah saya dapatkan. Nah, di sini saya akan mencoba tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ibu-ibu tahu Bapak yang di depan ini siapa ibu-ibu? Tahu. Bapak Pendidikan Indonesia. Iya, Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau yang telah memajukan dunia pendidikan kita. Nah, di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu ada dua kekuatan yang beliau berikan tentang kodrat anak, yaitu adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Tentang kodrat alam, di mana pendidikan itu disesuaikan dengan keadaan alam lingkungan anak, di mana anak berada. Kemudian kodrat zaman disesuaikan dengan zaman anak berada. Kalau pada zaman sekarang anak berada dalam digital native, di mana anak dapat menerima ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia digital. Anak menggunakan digital sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka. Tapi pada zaman dahulu, anak menggunakan komputer atau laptop itu menjadi hal yang tabu. Itu merupakan barang mewah bagi orang zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, bagaimana ibu-ibu? Kalau zaman sekarang
rumah mungkin sudah ada orang punya laptop. Ya. Nah, yang ketiga yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada anak. Berpihak pada anak maksudnya di sini pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan anak, disesuaikan dengan karakteristik anak. Di sini kalau kita melaksanakan pembelajaran yang sudah sesuai dengan karakteristik anak, kita dapat mengembangkan seluruh potensi anak, bakat dan minat yang dimiliki anak, sehingga semua kemampuan anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, peran guru di sini adalah menuntun, bukan menuntut ya ibu-ibu ya. Kalau zaman dahulu bagaimana kita? Menuntut. Lebih banyak menuntut. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kalau berpihak pada anak, pada kurikulum merdeka yang ada pada filosofi pemikiran KHD ini, semuanya yaitu berpihak kepada anak, bukan teacher center, tapi student center. Nah, bagaimana ibu-ibu? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Di sini anak itu memiliki kontrol dirinya sendiri kapan dia menginginkan untuk dikontrol orang lain. Nah, kalau mereka belum ingin dikontrol oleh orang lain, mereka tidak melakukannya. Ya, ibu-ibu ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kalau penguatan itu diberikan sering terus-menerus, maka penguatan itu tidak menjadi efektif lagi. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, di mana ini akan membuat orang menjadi merasa bersalah, sehingga ada rasa takut dalam diri anak tersebut. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak akan merasa takut, akan merasa dia terbebani. Nah, itu makanya kita sebagai guru harus mengutamakan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan kita. Baiklah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menyediakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tipe belajar siswa, tidak mengkotak-kotakkan siswa. Nah, anak belajar bersama dalam satu lingkungan. Guru menyediakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Pas kita lanjut. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Aturan, Tata tertib. apalagi ibu? Tata tertib, ya. Apalagi ibu? Tanggung jawab, ya. Apalagi ibu? Sanksi, ya. Kalau kita dulu, kalau sudah mendengar kata disiplin, kita sudah merasa takut akan hukuman. Nah, sekarang kita lihat. Nah, makna kata disiplin terlebih dahulu ya ibu-ibu ya. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan
ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin di sekolah, ibu-ibu? Kita paksa anak-anak? Tidak. Disiplin itu munculnya dari mana? Dari dalam diri. Dari dalam diri. Kalau sudah muncul dari dalam diri, maka disiplin itu akan terlaksana dengan baik. Tapi kalau dengan paksaan, apakah bisa terlaksana dengan baik, ibu-ibu? Tidak. Karena motivasi itu munculnya dari luar, bukan dari dalam. Nah, selanjutnya disiplin positif. Jadi, disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin tersebut dilaksanakan bukan karena adanya sogokan. Oh, kalau anak bunda hari ini disiplin, nanti bunda kasih hadiah. Nah, selanjutnya adanya ancaman. Awas nanti ya, kalau anak bunda tidak mematuhi peraturan, nanti akan bunda beri hukuman. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, yang tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apakah bisa kita paksakan, ibu-ibu? Tidak. Karena motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri anak, karena kesadaran diri anak, bukan dari ancaman, bukan dari sogokan, bukan dari hukuman orang lain. Nah, kita lanjutkan lagi, Bu Ibu. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku seseorang. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang ketiga, menurut Diana Gosens, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari pengalaman untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan dari motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kita, maka akan muncul nilai-nilai kebaikan, karena tidak ada paksaan dari orang lain, dari pihak lain. Itu hanya kesadaran diri mereka sendiri. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ibu-ibu bisa lihat, kemarin kita sudah melaksanakan proyek. Nah, proyek ada nilai-nilai kebajikan yang kita laksanakan. Nilai kebajikan apa yang kita laksanakan kemarin, ibu-ibu masih ingat? Masih. Ya, bersamaan apa itu, Bu, bundanya? Di dalam kegiatan itu kita mengembangkan profil pelajar Pancasila seperti bagaimana bertakwa, berkebinekaan global, kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Ya, benar sekali, bundanya. Kemarin kita sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal, melaksanakan proyek pembelajaran. Nah, yaitunya mengenai profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua apa, ibu-ibu? Berkebinekaan global. Ya, yang ketiga mandiri. Selanjutnya Bernalar kritis. Iya. Kreatif. Iya. Gotong royong. Iya. Dan pada kurikulum 2013 kita memakai 9 pilar karakter. Nah, 9 pilar karakter ini kita gunakan pada kurikulum berapa, Ibu? 2013. Nah, di sana ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, gotong royong dan suka membantu, percaya diri,
kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dah, masih ada pertanyaan Ibu-Ibu? Bisa kita lanjutkan? Iya. Oh, Bunda Puji, Iya. berarti kita pilih proyek ini Bunda Puji ya? Iya. Boleh kita pilih, boleh kita masukkan semuanya Bunda ini. Nah, waktu kita lakukan kegiatan proyek kemarin, kita ambil semuanya Bunda ini ya. Karena Ada. kegiatan kita Masuk, laksanakan, masuk, ya, masuk. masuk semuanya. Nah, kita lanjut lagi Bunda ini. Iya. Lanjut. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan universal. Contoh lainnya ya Bunda pada kurikulum yang selanjutnya ya Bunda ya. Iya. Pada kurikulum yang selanjutnya kurikulum yang sebelumnya. Ya, Yang ada sebelumnya, ya. yang sebelumnya. Ada menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, di sana ada rasa hormat dan integritas. Mandiri, Oh, menghargai, antusias dan empati. Iya. Nah, yang selanjutnya contoh nilai kebajikan di sini yaitu petunjuk seumur hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, pendengar yang baik, bekerja sama, keingintahuan, usaha, keluasan dan lain-lain. Nah, Bunda, sekarang pada kurikulum Merdeka apa yang kita gunakan? Ibu semuanya. Oh, profil pelajar Pancasila. Iya. Karena sudah lengkap di dalamnya. Iya, profil pelajar Pancasila karena semua contoh-contoh nilai kebajikan yang sebelumnya sudah tergabung di dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjut lagi Ibu-Ibu. Iya. Ya, di sini ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Teori motivasi perilaku menurut Diana Gosen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja untuk diri kita ya Bunda. Iya. Bunda ini ya. Mm-mm. Nah, kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Nah, anak-anak juga seperti itu. Datang ke sekolah tepat waktu karena menghindari hukuman dari guru. Iya, betul. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya saja Bunda ini datang ke sekolah tepat waktu. Oh, bergegas cepat-cepat. Oh, nanti kalau saya cepat datang ke sekolah, saya dapat penghargaan dari bu kepala sekolah gitu. Bunda ini melakukan itu Motivasi. karena ada motivasi imbalannya. Nah, bukan karena dari diri Bunda ini sendiri. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau ini bagaimana Ibu? Datang dari dalam diri. Iya. Ini lebih Datang baik, ke ya. sekolah karena diri kita sendiri. Tugas saya mengajar anak-anak bukan karena mendapat hukuman, bukan karena mendapat ancaman. Iya, ancaman. Bagaimana? Kalau Bunda Bin bagaimana? Kalau ke sekolah bagaimana perasaannya? Datang dari diri sendiri karena ingin memberikan sesuatu untuk anak, ilmu yang bermanfaat karena itu berguna untuk masa depan. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Bet. Nah, berarti motivasi Bunda Bet lahir dari dalam dirinya sendiri. Hebat. Ini ada takut ya Bunda Puji. Iya, Bunda ini karena dia takut kena hukuman nih Bunda Bet. Iya. Makanya dia datang sekolahnya cepat sih. Cepat. Karena ingin dipuji. Karena ini dipuji. Iya. Oh iya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Anda, apakah sama antara hukuman dan konsekuensi? Sama nggak Bunda Bet? Beda anak Bunda ini. Kalau yang sama dulu, apa alasannya? Kalau yang sama dulu, Bunda ini yang sama. Apa Bunda ini kenapa sama? Hukuman sama konsekuensi. Hukuman kalau nggak kita kerjakan kita dapat pula di belakangnya nanti misalnya nggak bisa diberi sesuatu. Ya. Konsekuensi sama juga anak. Sama juga Bunda ini. Kalau nggak kita kerjakan konsekuensinya Dapat juga hukuman. saya di luar kalau terlambat misalnya kan Iya. sama juga anak. Oh, Tapi begitu. Bunda Puji tuh
Ya nanti saya pahami. Ada lagi jawabannya yang berbeda, kata Bunda Bet berbeda. Iya. Nah, silakan Bunda Bet kemukakan pendapatnya. Kalau hukuman diberikan anak-anak secara tiba-tiba, anak-anak tidak tahu kalau hukuman itu dia akan menghukum. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dengan anak. Contohnya begini Bunda Puji. Ya. Si Ani dia ketika menulis dia hanya membuat hurufnya B misalnya. Konsekuensinya nanti kalau tidak selesai kita lambat dong makannya. Tapi anak sudah mengetahui bahwa kalau kita lama-lama bekerja, Berarti nanti waktunya menjadi konsekuensinya Makanya terlambat. makannya terlambat nanti. Oh, oke seperti itu. Yuk, sekarang coba kita lihat apa itu hukuman dan konsekuensi, apakah sama atau berbeda? Ya ibu-ibu, kita lanjut. Nah, ini dia, ada perbedaannya. Nah, hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Tidak terencana dan tiba-tiba. Itu yang membuat anak kaget dan takut ya Bunda ya. Nah, Bunda Puji punya pengalaman nih tentang hukuman Bunda ini. Waktu sekolah dulu SD, saya tidak masuk sekolah TK, tapi saya langsung masuk sekolah SD. Pada waktu mau pulang, guru menyuruh saya untuk maju ke depan kelas dan membaca beberapa kalimat yang ditulis oleh ibu guru tersebut di papan tulis. Karena saya belum lancar membaca, jadi saya tidak bisa membaca tulisan yang dituliskan ibu guru tersebut. Ibu guru tersebut marah, kemudian menyuruh mengangkat telapak tangan saya dan memukulnya memakai roll kayu. Dan itu menjadi berbekas di hati saya dan teringat bagi saya sampai Sama sekarang. kita Bunda. Bunda ini juga apa pengalamannya? Pada dapat baca ayat, besoknya disuruh juga menentangkan telapak tangan, tapi pakai rotan Bunda Puji. Tapi dapat, sampai sekarang dapat surat yang disuruh tuh. Oh, ada juga untungnya ya Bunda ini ya, karena takut, karena hukuman, karena Sakitnya teringat pelajarannya. pelajarannya teringat, sakitnya juga teringat ya. Itu dia hukuman. Nah, kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena diberikan secara tiba-tiba dan tidak terencana, makanya anak tidak tahu. Itu yang membuat anak menjadi takut. Ya Bunda ini, ya Bunda Bet. Nah, selanjutnya bersifat satu arah, karena yang menentukan itu cuma guru, kita sebagai guru. Sementara anak cuma menerima hukuman yang diberikan. Nah, anak tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, selanjutnya biasanya berupa fisik atau psikis, atau bisa juga tidak masuk akal. Kadang-kadang hukuman tersebut membuat anak untuk malas pergi ke sekolah lagi. Mereka merasa, nanti kalau saya gini saya dihukum lagi, nanti kalau saya melakukan ini saya dihukum lagi. Nah, itu membuat anak merasa takut. Selanjutnya, anak merasa tersakiti dengan perbuatan dan perkataan. Nah, kamu juga lagi, itu juga lagi kesalahannya. Belum lagi kelihatan ibu tuh anak tersebut sudah merasa takut. Nah, itu adalah hukuman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana atau disepakati. Nah, konsekuensi tersebut disepakati oleh anak dan guru. Misalnya, kalau anak Bunda tidak selesai mengerjakan ini, nanti konsekuensinya sama kayak Bunda Bet bilang tadi, bisa terlambat makan. Atau kalau anak Bunda tidak melakukannya, apa konsekuensinya yang buruk ya? Misalnya, saya harus kerjakan dulu sampai selesai Bunda. Ya, bagus. Berarti dia juga ikut terlibat dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, yang kedua yaitu biasanya dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui
mengetahui akibat jika melanggar kesepakatan tersebut. Seperti contoh yang tadi, kalau dia tidak selesai menyelesaikannya, maka dia terlambat Maka karena itu sudah keputusan bersama, bersama. bukan keputusan dari satu pihak saja. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek. Mereka cuma sesaat merasakannya, tidak seperti hukuman yang seperti kita yang benda-benda hebat semuanya. Sampai sekarang, kelas 1 SD sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Nah, itulah dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bagaimana Bunda ini? Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Sekarang sudah berubah mindsetnya udah begitu. Oh, ternyata Berbeda. Nah, kita lanjut lagi ibu-ibu semuanya. Iya. Nah, ini dia dihukum penghargaan. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alasannya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Karena hukuman sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mengapa? Karena penghargaan yang diberikan terus-menerus tidak akan efektif lagi. Anak-anak sudah menjadi terbiasa diberi kata bagus. Kemarin udah bagus, sekarang bagus juga lagi. Capek. Bisa seperti itu ya Bunda. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kadang temannya itu aja sering diberi penghargaan. Temannya ini, jadi mereka ada memiliki rasa dengan temannya yang lain. Kamu aja terus aku enggak, sehingga bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kalau penghargaan itu tidak tepat kita berikan, maka itu akan mengurangi ketepatan yang diberikan. Misalnya penghargaan itu kita berikan pada saat yang tidak tepat, misalnya dalam kegiatan bersama, padahal semua anak ikut mengerjakan, tapi yang kita beri satu atau dua orang anak saja, yang lain itu bagaimana? Jadi tidak terlayani semuanya ya ibu-ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kalau sering mendapatkan penghargaan, anak itu jadi merasa bosan, jadi merasa tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda lagi. Melakukan kegiatan itu saja sudah diberikan bagus saja terus. Nah, jadi tidak meningkatkan kualitas dan kreativitas anak dan bisa mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Kadang kalau anak yang sudah pernah mendapatkan penghargaan, mungkin pada saat itu dia tidak mood atau tidak ingin melakukan sesuatu, kemudian penghargaan itu bisa menjadi menghukum dirinya. Hari ini aku tidak dapat penghargaan, jadi dia merasa bersalah pada dirinya. Kemudian memotivasi diri dari dalam. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelumnya saya mau bertanya pada ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah melakukan restitusi di sekolah? Bunda Santi sudah pernah melakukan restitusi? Belum lagi Bunda Santi. Saya tidak tahu restitusi itu apa ya. Mungkin kalau kita lanjutkan ke selanjutnya, mungkin Bunda Santi lebih paham lagi. Ya, kita lanjut lagi Bunda. Ya. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka miliki. Ini dia ciri-ciri restitusi.
kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukannya. Apa yang mendasarinya, kenapa dia melakukannya, kita cari dulu pokok permasalahannya. Yang kedua adalah restitusi adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan restitusi. Yang kedua, yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, selanjutnya restitusi menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan kita melakukan restitusi, kita akan mengembalikan murid yang telah melakukan kesalahan kepada kelompoknya dengan situasi yang lebih baik lagi, dengan keadaan yang lebih baik sehingga dia bisa diterima di dalam kelompoknya. Ya. Oh benar Puji. Apa Berarti restitusi itu tadi kan cara yang paling baik. Iya. Berarti di dalam tuh mungkin ada langkah atau bagaimana? Ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita lanjutkan selanjutnya yang benda ini ya. Boleh kita lanjutkan? Nah, ini ada keyakinan kelas. Sebentar ya Ibu. Nah, kita lanjut lagi dengan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang atau murid, sehingga memotivasi seseorang tersebut dari dalam dirinya ketika berperilaku. Nah, tahap-tahap membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu lihat daftar kebajikan yang sudah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah Anda. Kita jabarkan, kita gali bersama anak apa yang disampaikan oleh anak, kemudian kita sempurnakan bersama. Kalau kita di TK mungkin kita harus memancingnya ibu-ibu semuanya ya, karena anak dalam mengungkapkan pendapat itu belum sempurna dan kalimat-kalimatnya juga belum sempurna ya ibu-ibu ya. Jadi kita ingin menyempurnakannya lagi. Yang ketiga yaitu sempurnakan beberapa nilai, daftar nilai kebajikan yang utama. Diskusikan dalam kelompok besar. Nah, yang selanjutnya, buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan kelas atau sekolah Anda. Nah, bisa nanti setelah kita gali dari anak apa menurut mereka keyakinan kelas yang akan dibuat, kita tuliskan di papan tulis. Setelah itu baru kita buat, boleh dalam bentuk poster atau boleh dalam bentuk iklan kita masukkan di media sosial. Boleh juga ya ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Belum lagi. Dibuat sendiri atau buat bersama dengan anak-anak? Berbuat dengan anak. Dibuat dengan anak-anak. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nah, yang pertama guru menjelaskan dulu tentang keyakinan kelas kepada anak-anak. Nah, setelah itu, setelah kita berikan pengarahan, anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya. Setelah anak-anak mengemukakan pendapat, kemudian guru menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati di papan tulis. Nah, selanjutnya setelah ada kemarin saya membuat 6 kesepakatan kelas. Kemudian saya menuliskan keyakinan kelas itu dalam bentuk poster, berbentuk poster yang ditempelkan di kertas. Nah, selanjutnya anak-anak bekerja sama dalam menghias keyakinan kelas
yang sudah dibuatnya. Nah, kemudian berfoto bersama setelah membuat keyakinan kelas. Anak-anak jadi gembira, jadi bersemangat. Nah, ketika ditanya, nak, tadi kita bikin apa ya? Kita buat keyakinan kelas. Nah, oh bunda, masih ingat apa yang dibuat? Masih bunda. Oh, mereka semangat sekali menyebutkan apa keyakinan kelas mereka. Nah, di sini ada video tentang keyakinan kelas. Bisa kita lihat bersama-sama ya ibu-ibu.
semua, itulah keyakinan kelas yang telah saya buat dengan murid-murid di kelas saya. Nah, mereka sangat antusias seperti yang Ibu lihat tadi. Mereka antusias, kita minta pendapat. Kalau mereka tidak bisa, kita pancing dulu dengan beberapa pertanyaan sehingga muncullah suatu keyakinan kelas. Nah, kita lanjut lagi Ibu. Sebelumnya benar Iya. sedikit jadi pertanyaan bagi saya. Berarti kita dalam membuat keyakinan kelas ini boleh kita berikan pertanyaan semacam pertanyaan pemantik ya? Boleh Bunda, karena di sini kita menghadapi anak-anak TK. Ya, Bunda. Mereka belum mampu mengemukakan pendapatnya secara langsung, jadi kita harus memancingnya. Misalnya, nah kalau habis bermain bagaimana ya? Kita harus seperti itu ya Bunda Santi. Tapi mungkin untuk kelas besar atau kelas tinggi, mungkin bisa tanpa pancingan ya Bunda Santi, karena mungkin mereka bisa kompromi atau sepakat dengan temanya apa yang harus mereka sepakati di dalam kelas mereka. Terima kasih. Bagaimana Bunda Santi? Terima kasih. Kita lanjut lagi Bunda Santi. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah tentang keyakinan kelas. Nah, kita lanjut lagi ya Bu-Ibu. Tadi sudah selesai keyakinan kelas. Nah, di sini respon murid lagi. Nah, respon murid kelompok B2 antusias dalam mengeluarkan pendapatnya. Tadi kita sudah lihat dalam video Bunda, yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini. Jadi kita samakan persepsinya, kita samakan pendapatnya Ibu-Ibu. Yang kedua, melalui pembuatan keyakinan kelas sudah terlihat perubahan dari sikap mereka. Nah, yang selanjutnya, murid sudah mulai bisa mengingatkan dirinya tentang pelanggaran keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan. Jadi kita sudah sepakat kalau habis bermain, bereskan mainan. Berarti mereka sudah bisa mengingatkan temannya. Nah, yang selanjutnya, refleksi. Melalui pembuatan keyakinan yang kelas yang sudah saya lakukan, situasi dalam kelas sudah mulai tertib. Namun, ada beberapa lagi yang perlu disepakati atau ditambahkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Belum sempurna lagi Ibu-Ibu, masih banyak yang harus kita tambahkan karena kita baru mulai mencoba melibatkan anak dalam membuatkan keyakinan kelas. Biasanya kan cuma kita yang membuat ya Ibu-Ibu semuanya, tapi setelah kita mempelajari, belajar dan mendapatkan ilmu pada kegiatan calon guru penggerak, maka kita sudah mulai berubah Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut yaitu melakukan diskusi tambahan untuk menyempurnakan keyakinan kelas yang ada di kelompok belajar saya, yaitu kelompok belajar bebas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang ini berhubungan dengan fisiologis anak. Kebutuhan bertahan hidup di sini kebutuhan mereka untuk makan, untuk minum, untuk kesehatan agar mereka dapat bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu contohnya saja waktu di kelas saya kemarin Bunda Santi, belum waktunya kita makan, ada salah seorang anak saya mengatakan baru mulai kegiatan Bunda, kita makan lagi Bunda, katanya. Makan kita lagi nak? Kenapa? Kan belum waktunya kita makan, nanti kita makan sama-sama. Tadi aku tidak sarapan pagi Bunda, Mama terburu-buru, jadi aku cepat aja pergi sekolahnya. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan anak tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena perutnya merasa lapar. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang sangat dibutuhkan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Nah, mereka butuh kasih sayang dalam keluarga, dari orang tuanya, ayah, ibu, atau kakak adiknya. Begitu juga ketika dia berada di luar lingkungan keluarganya. Mereka butuh kasih sayang. Kalau di sekolah, mereka butuh kasih sayang dari gurunya dan juga teman-temannya. Terkadang ada anak-anak yang suka memeluk ibu gurunya, kan ibu-ibu semua. Ada yang suka memeluk, ada yang suka mengajak-ajaknya pergi main. Nah, itu yang mereka butuhkan adalah rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan.
kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, di mana ketika ada anak yang bisa melakukan suatu kegiatan, misalnya dia selesai lebih dulu mewarnai dan warnanya itu bagus, mereka perlihatkan kepada teman-temannya. Nah, itu merupakan satu kebanggaan. Ih, bagus sekali punya kamu. Nah, itu merupakan satu penguasaan karena dia merasa dia menguasai bidang tersebut, misalnya dalam bidang seni, ya Bunda Santi. Ada contoh yang lain Bunda Santi tentang penguasaan? Kayak ketika anak bisa membangun mungkin dari balok atau dari buka pasang, kemudian dia perlihatkan kepada temannya, bagaimana begitu? Ya, bisa juga. Jadi mereka bangga dengan apa hasilnya. Hebat sekali karena ada penguasaan di dalam dirinya. Saya mampu dari teman-teman saya yang lain. Nah, kita lanjutkan kebutuhan yang keempat, yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian. Anak lebih suka hal-hal baru dan menarik. Misalnya seperti ini. Nah, kebutuhan akan kebebasan. Biasanya mamanya memberi bekal makanan, menunya itu saja. Nah, kemudian dia melihat teman-teman yang lain menunya berbeda-beda. Jadi dia juga pengen mencoba menu temanya yang ini, menu temanya yang ini, menu temanya yang itu. Jadi mereka ingin juga bebas merasakan yang berbeda dari punyanya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kalau kesenangan ini bagi anak-anak ketika dia bisa bermain, bercanda dengan teman-temannya. Semuanya mungkin kita bisa berikan di sekolah ya benda-benda semuanya. Kadang ada anak di lingkungan keluarganya yang cuma dia sama orang tuanya saja. Jadi ketika bermain dia semua sama orang tuanya. Kalau tidak dia cuma menonton televisi. Ketika dia datang ke sekolah, dia akan merasa senang, bahagia, dan mereka pun nyaman. Ada anak saya satu, Bunda Santi, dia lebih senang berada di sekolah. Ketika ditanya, kenapa tidak mau pulang? Iya Bunda, di rumah tidak ada teman. Aku di rumah cuma bermain sama mama. Kalau enggak aku nonton TV. Kalau tidak aku tidur. Aku bosan. Nah, itu makanya karena di sekolah mereka menemukan kesenangan, mempunyai banyak teman, ada mainan. Mereka lebih banyak mengekspresikan dirinya untuk melakukan apapun. Ada pertanyaan di sini ibu-ibu semuanya? Bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, di sini ada respon murid tentang kebutuhan dasar, yaitu dengan mengetahui kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak, guru bisa membantu murid untuk mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukannya. Murid menjadi lebih mudah untuk berperilaku positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya. Nah, misalnya ada ibu-ibu yang bisa memberikan contoh tentang kebutuhan dasar anak di sekolah. Anak kan bersifat unik. Mungkin ada dari ibu-ibu yang bisa memberikan contoh apa yang pernah ibu alami di dalam kelas ibu-ibu. Ini mungkin Bunda Puji. Saya punya anak bernama Rizky. Mungkin di rumah dia terkurung mungkin. Jadi sampai di sekolah dia pintar sebenarnya. Cuma kayak mencari perhatian. Suka jalan-jalan ya, terus sambil jalan tangannya main ke temannya. Mungkin dia perlu Kebebasan. kasih sayang Kasih juga sayang dia kayaknya. juga. Mungkin ya dia pengen bermain dengan temannya atau bagaimana. Kalau Bunda Santi bagaimana? Ada yang bisa dicontohkan? Mungkin ada anak di kelas yang ketika kita banyak berbicara untuk pembukaan, biasanya kita kan mengajak anak untuk berbicara. Iya. Jadi ada anak yang ketika kita berbicara dia tidur. Ketika ditanya kenapa tidur, dia jawabnya bosan, bundanya ngomong terus. Mungkin itu pemenuhan kebutuhan dasar juga udah Iya, itu pemenuhan kebutuhan dasar. Apa kira-kira itu ibu-ibu? Karena dia merasa bosan, jenuh dia. kebebasan. Ya bebas. Mereka ingin begini, tapi bundanya masih bicara-bicara aja terus. Nah, mereka ingin bermain ini, tapi bunda bicara aja terus. Jadi kapan main
kegawapan main. Jadi kebebasan mereka terasa bagaimana itu namanya? Belum terpenuhi, Belum ya. terpenuhi. Ini lama-lama kita mau bermain. Nah, jadi mereka tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, refleksinya melalui pembuatan keyakinan yang pemilihan kebutuhan dasar yang telah dilakukan. Nah, maka anak-anak akan menjadi lebih tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, sehingga kalau itu disambut baik oleh ibu gurunya, maka hal itu akan terpenuhi dengan baik dan anak pun akan merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut yaitu kita selalu menanyakan kepada anak apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Nah, di sana posisi kita menempatkan diri kita sebagai apa namanya lagi itu, Bu? Memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Nah, sampai di situ ada pertanyaan Ibu? Cukup, kita lanjutkan. Nah, ini dalam kegiatan di sekolah ada 5 posisi kontrol yang dimiliki yang perlu kita tanamkan pada seorang murid. Ya punya ada 5, tapi kelima-limanya mungkin tidak seorang guru, bukan kelima-limanya harus kita terapkan, tapi kita pilih mana yang terbaik. Nah, di sini ada posisinya penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini saya akan coba menjabarkan satu-satu, yaitu penghukum. Nah, penghukum di sini adalah bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, apakah ibu pernah menghukum anak-anaknya di sekolah? Pernah. Nah, sekarang kita lihat apa itu penghukum. Nah, contoh pernyataannya. Nah, patuhi semua aturan saya atau awas. Berarti kita ngapain sama anak tubuh? Mengancam. Nah, awas. Berarti anak tersebut sudah merasa takut karena udah kata awasnya. Nah, selanjutnya, kamu selalu saja yang salah. Oh, mendengar itu, aku saja. Nah, anak-anak merasa takut. Yang ketiga yaitu selanjutnya kata-katanya itu, kamu selalu saja yang terakhir selesainya. Nah, jadi anak tersebut menjadi takut belum mengerjakan kegiatan, kadang dia buru-buru mengerjakannya. Oh, nanti saya lagi yang benar, nanti saya lagi yang benar. Jadi posisi penghukum di sini tidak bagus diterapkan untuk anak. Nah, posisi yang selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah, di mana guru biasanya bersuara lebih lembut, membuat keheningan sehingga murid merasa tidak nyaman. Contoh pernyataannya adalah, ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Anak pun terdiam kalau mendengar suara kita seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibu? Jadi ibu yang dimarahi sama kelas-kelas. Nah, itu merupakan pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah. Oh iya, gara-gara saya nanti ibu guru saya yang kena marah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru tidak akan menyakiti murid, namun mengontrol murid dengan persuasi. Contohnya, ayolah bantu ibu. Nah, yang selanjutnya, sekarang tidak apa-apa, nanti biar ibu yang bereskan. Nah, posisi ini membuat kadang murid menjadi tidak mandiri karena selalu kita bantu. Tidak apa, kita mengajarkan ini, nanti dibantu lagi sama guru. Nah, jadi mereka tidak menjadi mandiri. Yang keempat yaitu pemantau, di mana posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contoh pernyataannya, nah peraturannya apa, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Kalau pemantau di sini kita lihat dari data yang kita buat. Kita lihat, kalau tadi ini gimana ya? Jadi kita melakukan pemantauan itu, kemudian kita catat ada datanya, baru kita sampaikan kepada anak. Seperti ini kesalahan dilakukannya, seperti ini. Jadi kita tidak membuat-buat. Jadi ada datanya. Nah, yang selanjutnya posisi manajer. Guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Contoh pernyataannya, apa yang kita yakini?
Nah, yang selanjutnya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini sama dengan kita memberikan restitusi ya ibu-ibu. Nah, kita memberikan menyuruh anak mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan ini? Apa kira-kira ya solusi yang bisa kamu lakukan? Nah, itu ya ibu-ibu semuanya. Nah, dari posisi kontrol yang 5 ini, posisi kontrol yang sering ibu-ibu lakukan di sekolah kira-kira yang mana? Yang kedua mungkin udah kegiatan Yang kedua? ketiga. Ya, membuat rasa bersalah atau teman. Itu yang sering kita lakukan. Karena anak usia dini mungkin ya bunda ya, hukum mungkin tidak mungkin kita lakukan ya bunda karena mereka masih kecil. Nanti kalau kita hukum besok dia tidak mau pergi sekolah. Kalau pemantau mungkin juga jarang kita lakukan ya ibu, karena kita langsung mendekati anak tersebut. Ya, kita peluk, kita dekati dia. Ujung-ujungnya jadi teman juga ya Bu Santi ya. Ujung-ujungnya jadi teman. Apa buat berasa bersalah mungkin? Ada. Sering ya punya. Iya. Nah, ada kasihan sama bunda, udah bunda bilang, nanti lihat ibu kepala sekolah mungkin masih sering kita melakukan itu ya ibu. Nah, jadi menurut ibu-ibu posisi yang terendah yang mana? Penghukum, apa alasannya? Karena tiba-tiba ada suaranya langsung keras gitu. Nah, iya, apalagi ibu yang penghukum. Karena kalau diberi hukuman mungkin anak didik kita jadi tidak nyaman sama kita, dia takut sekolah atau bagaimana, itu seperti itu. Iya, karena kita sekolah harus memberikan lingkungan yang aman, nyaman bagi anak dan semuanya. Posisi yang terbaik menurut ibu-ibu yang bagaimana? Mungkin yang kelima manajer ya. Ya, posisi manajer yang lebih baik ya ibu-ibu ya. Anak menjadi terlayani dengan baik ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menjadi tidak takut, malahan bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka lakukan. Bisa kita lakukan melalui restitusi. Ibu-ibu semuanya, bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Nah, ini tadi di atas kita sudah bahas tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lanjut dengan langkah-langkah restitusinya. Nah, yang pertama, ibu-ibu mungkin sudah pernah melakukan restitusi ini di sekolah. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu karena kita baru mempelajarinya Ibu Santi ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan mengapa mereka melakukannya. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi, kita tanyakan apa penyebabnya, kenapa dia melakukan itu. Nah, ya, dia melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Menanyakan keyakinan dirinya. Kalau dia melakukan ini, apa sebenarnya ada dalam hatinya? Apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang selanjutnya yang kedua, semua pelaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dari dalam diri kita, bukan motivasi dari diri orang lain. Nah, kita lanjut ibu-ibu. Ya. Nah, ini dia ada tahapan segitiga restitusi. Iya, bentuknya memang seperti segitiga ya ibu-ibu semuanya. Di dalam ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, ini dia bentuk segitiga restitusi. Nah, contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan yaitu pada waktu kegiatan bermain. Nah, selesai kegiatan bermain, anak-anak biasanya membereskan mainan. Tapi ada salah seorang murid saya, namanya Arsila, dia tidak membereskan mainannya tapi langsung berlari dan mengambil tasnya. Nah, ketika saya tanya, Arsi, kenapa Arsi tidak ikut membereskan mainannya? Arsi sudah lapar sekali bunda, Arsi mau makan, Arsi tidak mau ikut membereskannya. Nah, kemudian saya tanyakan, bagaimana ya nak ya? Keyakinan kelas kita, kalau habis bermain bagaimana? Harus beres-beres bunda, jadi bagaimana? Arsi mau membereskan mainannya? Mau. Kemudian dia ikut membantu teman-temannya membereskan mainan, tapi kita
dapat, murid tidak merasakan ketidaknyamanan dari proses segitiga restitusi. Karena guru mengajak anak berkolaborasi mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di situ setelah dia melakukan kesalahan, nah nanti saya bawa dia ke kantor, kemudian menanyakan secara langsung kepada dia. Nah, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Terus sebaiknya apa yang dilakukan? Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga anak bisa memperbaiki. Nah, refleksinya, kegiatan menjalankan segitiga restitusi ini masih baru saya lakukan, jadi belum sempurna dalam menjalankannya. Sebelum-sebelumnya kita mungkin tidak pernah melakukannya, Iya, tapi cuma- kita langsung menanyakan. Namanya enggak tahu. Iya, namanya juga langkahnya belum sempurna ya Bunda Santia. Kita mungkin menanyakan, kenapa begitu nak? Boleh seperti itu. Kita pasti ada menanyakan kepada anak seperti itu. Nah, itu juga termasuk tadi langkah restitusi yang pertama ya Bunda Santia. Apa tadi validasi tindakan yang salah? Apa tadi yang pertama? Ya, menstabilkan identitas. Tapi tindakan selanjutnya tidak berurutan lagi kita lakukan sebelum-sebelumnya. Mungkin setelah kita mempelajari ini, kita akan mencoba menyempurnakannya lagi ya ibu-ibu. Nah, karena kita sudah mengetahuinya. Nah, rencana tindak lanjut. Nah, kedepannya akan lebih mengasah lagi kemampuan dalam melakukan proses segitiga restitusi sehingga menjadi lebih sempurna. Tidak menghakimi anak lebih merasa gembira, lebih merasa dihargai